Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 5. Berjumpa lagi dengan Bu Siti Rosyida, yang pada video kali ini saya ingin menjelaskan tutorial penggunaan rumus pada Microsoft Excel, yakni pada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Mungkin di antara kalian banyak yang belum pernah menggunakan kedua fungsi tersebut. Nantinya, kedua fungsi ini digunakan untuk mencari sebuah data atau mencari sebuah nilai variabel dengan menghubungkan minimal 2 tabel atau lebih. Jadi, nanti kalian buat terlebih dahulu 2 tabel. Tabel yang pertama berfungsi sebagai tabel data induk, sedangkan tabel yang kedua berfungsi sebagai tabel acuan. Ya, jadi dibutuhkan minimal 2 tabel untuk menggunakan fungsi ini. Nah, bagaimana prosedur penggunaannya? Maka secara rinci akan saya jelaskan pada video tutorial saya berikut ini. Kita pahami dulu apa itu fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Kedua fungsi tersebut digunakan untuk membaca suatu nilai variabel pada tabel Microsoft Excel dengan menghubungkan 2 tabel atau lebih. Perbedaannya adalah apabila nilai yang dihasilkan dari VLOOKUP itu dilihat secara vertikal, yakni dengan menghitung kolom keberapa. Sedangkan HLOOKUP menghasilkan nilai tabel secara horizontal. Jadi nanti yang dihitung adalah row keberapa atau baris keberapa. Bagaimana sintak penulisan fungsi VLOOKUP? Nanti kalian ketik pada selnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value tabel array call index num ring lookup tutup kurung. Lookup value adalah sel yang akan dicocokkan dengan tabel array, nilai yang kita akan cari pada tabel array. Tabel array adalah tabel acuan yang menjadi referensi di mana data sel yang akan kita cari untuk dicocokkan. Call index num adalah urutan kolom keberapa yang menjadi acuan dalam tabel array. Sedangkan ring lookup adalah argumen opsional. Bisa kalian pilih true atau false. Apa perbedaannya? Jika true, maka nilai yang dihasilkan nanti adalah nilai pendekatan atau aproksimasi. Apabila nilai yang kita cari tidak ada yang sama persis di dalam tabel array, maka nanti akan dihasilkan nilai yang mendekati, yakni kurang dari nilai yang kita cari. Sedangkan false adalah nilai yang dihasilkan nanti adalah nilai yang sama persis. Apabila tidak ada yang cocok sama persis, maka akan menghasilkan tagar N garis miring A. Informasi tambahan untuk kalian, penggunaan tanda koma ataupun semikolon titik koma pada pengetikan sintak disesuaikan dengan versi Microsoft Excel dan setting komputer kalian. Selanjutnya, bagaimana sintak pengetikan fungsi HLOOKUP? Pengetikannya seperti ini, sama dengan fungsi VLOOKUP. Perbedaannya ada pada row index num, yakni di sini kita memakai acuan row atau baris keberapa yang akan dilihat pada tabel array untuk dicocokkan dengan lookup value. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja mempraktekkan pada 2 contoh soal praktek berikut ini.
Baiklah, kita akan langsung memulai mempraktekkan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelumnya kalian buat terlebih dahulu tabel seperti ini nantinya. Seperti yang kita ketahui bahwa HLOOKUP dan VLOOKUP itu menghubungkan dua tabel atau lebih. Nah, di sini ada tabel utama dan ada dua tabel acuan. Di sini berisi tentang daftar gaji karyawan PT Indoraya. Sebelumnya kita atur dulu. Apabila data itu berupa mata uang seperti ini, kita blok, maka kita pilih accounting, ya. Kemudian pajak, karena ini berupa persen, maka kita pilih percentage, ya. Nanti kita pilih seperti itu. Gaji bersih, karena ini berupa mata uang, maka kita setting dulu accounting. Nah, kita mulai saja. Untuk gaji pokok, nama pegawai Rusdiharjo dan golongan. Di sini yang kita jadikan lookup value atau kata kuncinya adalah pada golongan. Kenapa? Karena golongan ini muncul di tabel acuan. Nah, di sini. Sehingga golongan 1 ABC inilah yang nanti akan menjadi acuan kita untuk mencari sebuah nilai. Seperti ini gaji pokok. Gaji pokok ini mengacu ke tabel gaji, maka kita gunakan tabel gaji. Karena ini terlihat seperti ke bawah ya datanya, berarti dia berbentuk kolom, berarti dia menggunakan VLOOKUP. Sedangkan pajak, kita lihat di sini dia tampil secara horizontal, ya, 1A, 1B, 1C ini ke samping horizontal pada tabel potongan pajak. Berarti ini menggunakan HLOOKUP yang terdiri dari dua baris 1, baris 2, ya. Sedangkan tadi tabel gaji terdiri dari 3 kolom. Kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Kita mulai saja gaji pokok. Kita klik formulas, insert function. Anak-anak bisa mencari dulu di, kita pilih all, ya, semua. Kita cari VLOOKUP. Kita cari VLOOKUP, kita klik OK. Nah, yang menjadi lookup value adalah golongan. Kemudian tabel array, ini adalah tabel acuan. Gaji pokok ada di dalam tabel gaji yang terdiri dari kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kolom index num artinya pada kolom keberapa gaji pokok itu berada pada tabel gaji. Kita tahu di sini ada pada kolom ke-2, maka kita ketik 2. Ring lookup ini kita pilih false saja supaya hasil yang kita kehendaki nanti persis cocok, ya. Oke, kita klik saja tombol. Selanjutnya tunjangan juga sama. Kita klik formulas, insert function, all. Bisa kita cari dulu VLOOKUP. Kita klik OK. Yang menjadi lookup value adalah golongan 1B. Kemudian tabel array-nya adalah sama ini. Nah, kolom indeks num-nya kita lihat tunjangan ini ada di kolom keberapa? Di sini terlihat ada di kolom ke-3, ya. Ring lookup-nya sama, kita pilih false. Klik OK. Nah, bagaimana untuk pajak? Pajak ini mengacu ke tabel potongan pajak. Di sini karena terlihat datanya mendatar horizontal, maka kita pilih HLOOKUP. Oke, kita lanjutkan. Pajak. Tadi sudah kita setting percentage agar hasilnya bentuk persen. Kita lanjutkan, klik formulas, klik insert function. Kita cari HLOOKUP. Oke. Caranya sama. Lookup value kita jadikan patokan adalah golongan. Tabel array-nya adalah ini, ya, tabel potongan pajak yang terdiri dari 2 baris. Baris 1, baris 2. Row num index num adalah nominal persen ini ada di baris keberapa? Di tabel potongan pajak ada di baris ke-2. Maka kita pilih ketik angka 2. Ring lookup kita pilih false agar hasilnya persis, ya. Oke, kita klik saja. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk total gaji
sudah kita pelajari pada pekan lalu. Anak-anak menggunakan rumus sum saja. Ya, seperti ini. Gaji bersih juga sama. Kalian bisa menggunakan nanti total gaji dikurangi dengan pajaknya. Demikian untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya untuk contoh soal praktek yang kedua. Untuk contoh soal praktek yang kedua, kalian terlebih dahulu nanti mengetik seperti ini dulu ya, membuat tabelnya. Baru kita lanjutkan. Di sini tentang data penjualan gula bulan Mei tahun 2020. Ada jumlah penjualan dalam satuan kilogram dan ada potongan harga serta bonus. Yang menjadi tabel acuan ada dua. Tabel potongan harga, ini juga lookup value-nya menggunakan jumlah penjualan. Tabel bonus juga sama, menggunakan jumlah penjualan. Nah, di sini yang menjadi perhatian kita adalah apabila yang kita mencari potongan harga dengan jumlah penjualan 67, kita lihat di tabel acuan tidak ada jumlah penjualan persis 67. Maka di sini tentu saja kita menggunakan true, bukan false nantinya ya. Nah, bagaimana jika dihasilkan false? Tentu saja hasilnya akan error ya. Kita coba saja. Untuk potongan harga, langsung kita klik formulas, kita cari di all, atau anak-anak bisa mencari di most recently used. Apabila kita sudah menggunakan rumus tadi, maka akan tampil tersedia di sini. Kita gunakan VLOOKUP. Yang menjadi lookup value adalah jumlah penjualan, ya, karena ini muncul di tabel acuan. Tabel array-nya adalah di sini saya mau mencari potongan harga, maka ada di tabel potongan harga. Call index num, kita lihat potongan harga ada di kolom keberapa? Di sini ada di kolom ke-2. Nah, apabila kita mengetik false, ya, maka hasil yang diperoleh seperti ini, error. Kenapa? Karena angka 67 tidak ada di tabel potongan harga. Ya. Untuk mengeditnya bagaimana? Kita double klik saja di sini. Kita ganti false, kita ganti true. Nah, nanti akan menghasilkan nilai 25. Artinya dia akan mengacu pada angka yang kurang dari 67. Jadi menggunakan pendekatan. Selanjutnya untuk bonus, bonus juga sama. Di sini kita menggunakan lookup. Lookup value-nya sama, menggunakan jumlah penjualan. Tabel acuan menggunakan tabel bonus. Row index kita lihat, bonus itu ada di row keberapa. Di sini terlihat ada di row kedua. Nah, caranya sama, apakah kita menggunakan true atau memilih false. Berhubung di sini 67 tidak ada di tabel bonus, maka kita menggunakan true agar nilai yang dihasilkan mendekati 67. Kita klik OK. Nah, jadi untuk potongan jumlah penjualan 67, dia akan mendapatkan potongan harga 25.000 dan mendapatkan bonus minyak goreng Bimoli 1 liter. Demikianlah dua contoh soal praktek. Semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, untuk mengasah kemampuan kalian, kalian bisa mencoba mengerjakan latihan soal praktek ini bersama teman-teman kalian. Ini berisi soal praktek daftar praktikum SMKN 1 Kota Probolinggo. Kalian amati terlebih dahulu yang menjadi lookup value, yakni kode jurusan. Kenapa? Karena kode jurusan ini muncul di tabel acuan. Ya, ini nama siswa Ahmad Gufron, seperti contohnya ini. Ini nanti menghasilkan nilai apa? Jika dia menggunakan kode jurusan KP, maka dia mendapatkan materi praktek Microsoft Excel. Nama gurunya Yas Dwi Ayu, kemudian jadwal prakteknya hari dan jam berapa. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa mencobanya bersama dengan teman-teman kalian. Selamat berlatih. Demikianlah video tutorial penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga bisa dipahami, dan selanjutnya silakan kalian mengerjakan
latihan soal praktek yang akan saya berikan. Selamat berlatih anak-anak. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.